Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan aplikasi basis data tentang database pembuatan KTP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 7 dari kelas 12 2B24. Yang pertama ada Ilyas Supendi 12 19 10 34. Yang kedua ada Ahmad Munziat 12 19 27 66. Yang ketiga ada Hadi 12 19 14 45. 19 14 48. Yang kelima ada Lilis Nurlaili 12 19 13 37. Wabarakatuh. Nama saya Ilyas Supendi. Saya akan melanjutkan presentasi berikut ini. Konsep database. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau DBMS. Kemudian dilanjutkan dengan hierarki database. Berikut adalah gambar hierarki elemen penyimpanan data. Dimulai dari field, kemudian record, file, kemudian terakhir database. Di sini saya akan menjelaskan apa itu exam. Exam untuk pembelajaran pada modul aplikasi basis data ini menggunakan software Exam, merupakan suatu tools yang bersifat open source yang sering dipergunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis website yang di dalamnya sudah menyediakan paket seperti Apache, MySQL, MariaDB, PHP MyAdmin, FileZilla, Tomcat, Exam Control Panel. Exam sendiri telah bersedia juga untuk platform Windows maupun Linux. Selanjutnya dari saya, Ahmad Munziat. Apa itu KTP? Fungsi eKTP. eKTP mengandung informasi unik berupa sidik jari yang setiap penduduk Indonesia hanya diperbolehkan untuk memiliki satu KTP. Kartu tanda penduduk yang mana tercantum identitas tunggal setiap penduduk dalam bentuk NIK, nomor induk kependudukan, dan berlaku seumur hidup. Berbeda dengan KTP konvensional yang tidak hanya dicetak dalam bentuk gambar, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di dalam kartu. Sidik jari yang direkam di dalam eKTP adalah 10 jari, dan yang dimasukkan ke dalam chip yang terpasang di dalam kartu adalah jari jempol dan telunjuk. Nama saya Hadi, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Saudara Lilis. Di dalam iktp akan ada informasi berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT, RW, kelurahan desa, kecamatan, agama, status pekerjaan, kewarganegaraan, berlaku hingga foto, tanda tangan, dan NIK. Manfaat iktp dibandingkan dengan KTP konvensional, iktp memiliki beberapa manfaat antara lain identitas jati diri tunggal, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada. Model Entity Relationship diperkenalkan pertama kali oleh Babbage pada tahun 1976. Model ini dirancana untuk menggambarkan persepsi dari pemakai
dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity yang disebut relationship. Pada model IR ini, sementara data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan dengan memanfaatkan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram, yaitu IR Entity Relationship. IRD Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Dalam pembentukan IRD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu entitas. Entitas merupakan mengenai basis data, yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lunem 2010, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contoh, mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, CAP, dan buku. Hubungan, relasi atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contoh, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan CAP. Relasinya adalah mendaftar. Berikut contoh tahapan IRD. Konsep IRD dalam pembuatan KTP berikut. Ini contohnya. Kita mencetak, di sini ada pegawai, NIK, trans ID, tanggal cetak, nomor surat, dan petugas. Lalu cetak ID pegawai, nama pegawai, user ID, password, dan cetak KTP. Ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status, pekerjaan, warga negara, berlaku sama dengan golongan darah, tanggal cetak. Dan di sini dia alamat, kita cetak RT RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Terima kasih Saudara Amunzia telah menjelaskan fungsi dan konsep IRD. Ya, langsung saja kita langsung tentang LRS, Logical Relational Structure. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi atau himpunan entitas, menentukan kardinalitas dan jumlah tabel dan variation key. Ya, kita bisa lihat gambarnya, bisa di zoom. Nah, untuk penjelasan SQL Server pada database KTP ini, untuk pembuatan tabel, contoh seperti mencetak atau tabel petugas, di sini kami menggunakan create table. Nah, create table itu tersendiri berfungsi untuk membuat tabel baru di CMD. Query-nya itu menggunakan create table. Dan mencetak itu adalah tabel, nama tabelnya yang akan dicetak. Nah, di dalam create table mencetak ini kurang lebihnya ada ID pegawai menggunakan char NIK, menggunakan big integer agar bisa kebaca melebihi kapasitasnya NIK-nya, dan trans ID dan tanggal cetak. Nah, dan untuk menginput nama ID pegawai, NIK, trans ID atau tanggal cetak, di sini query-nya menggunakan insert into. Contoh di sini insert into-nya menggunakan tabel penduduk di mana ada NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, untuk namanya bisa dimasukkan lewat insert into, NIK-nya, alamat, dan jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dan untuk spesifikasi file, di sini kami memberikan contoh tabel mencetak,
tabel petugas dan tabel penduduk, di mana di dalamnya tabel mencetak itu berisikan tentang elemen datanya, contohnya ID pegawai dengan nama filenya ID underscore pegawai dengan tipe datanya char dan size-nya 5, dan nick di dalamnya ada trans ID, tanggal cetak, dan nomor surat. Dan untuk tabel petugasnya sendiri, elemen datanya kami isi dengan ID pegawai, nama filenya kami isi dengan ID underscore pegawai dengan tipe data char dan size-nya 5, dan di tabel petugas ini kami memberikan primary key di dalamnya. Dan untuk tabel penduduk, di sini kami ada 12 item dengan nama elemen datanya itu ada berisikan tentang nick, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status pekerjaan, kewarganegaraan, masa berlaku, golongan darah, dan tanggal cetak KTP tersebut, di mana nicknya keterangannya kami beri dengan primary key agar lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lilis Nurlaili akan menjelaskan presentasi tentang pembuatan database melalui Command Prompt. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan database. Pertama, kita masuk cd c.2/enter, terus kita akan mengetik exam/mysql/bin/mysql.exe -u root -p enter. Sedangkan kalau ingin membuat sebuah database, kita akan mengetik create database ktp titik koma. Terus kalau akan mengaktifkan database use ktp. Kalau ingin membuat tabel, create table mencetak penduduk dan petugas. Untuk menampilkan daftar tabel, kita akan mengetik show tables titik koma. Selanjutnya, untuk membuka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat, di sini ada 3 tabel yang kelompok saya buat dengan cara dash mencetak titik koma, dash penduduk titik koma, dan dash petugas titik koma. Dan untuk menampilkan isi seluruh record pada tabel, kita mengetik select.from penduduk titik koma. Dan selanjutnya tampilkan isi seluruh record pada tabel petugas dengan cara select from petugas titik koma. Dan sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.